Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa. Ceramah di Gayo Luas 3 kali. Asar, Isya, subuh. Macam makan obat. Jamaah yang berdoa, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat, ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasihi anak gadisnya kepada engkau? Sedangkan kau tak pula ganteng, PKI. Pendek, kecil, hitam. Kenapa dia mau mengasihi kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya insyaAllah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan somad. Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustadz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta. Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah, lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Luas. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insyaallah. Ada satu kabupaten di Indonesia miskin susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga. Sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya insya Allah. Ustadz ini cerita kawin aja. Untuk memanas-manasi ada yang belum nikah. Bukan untuk saya. Saya untuk apa? Ada kawan kita belum nikah. Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insyaallah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya. Sahabat tidak apa Ustaz? Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air diperciknya ke wajah ibu. Bangun. Nah itu kalau anak udah 3.
Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu, Bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3, Pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia, Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah, tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Rupanya laki tak sembahyang. Laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat gak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lagi. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok, Pak, saya mau minang anak Bapak. Besok kau datang ke rumah. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allah. Mantap azannya. Samsung. HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, Bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih. Tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, gaya kau ngeri kali ya. Sangkan tak hayat apa tadi? Itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Nah, pula saking groginya Allahu Akbar.
Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak tuh jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa. Ceramah di Gayo Luas 3 kali. Asar, Isya, subuh. Macam makan obat. Jamaah yang berdoa, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat, ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau? Sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam. Kenapa dia mau mengasih kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya, insyaAllah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan somat. Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustadz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta. Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke Bank Syariah. Lalu kata orang Bank Syariah, ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Luas. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017, berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, insyaAllah. Ada satu kabupaten di Indonesia, miskin, susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai juga. InsyaAllah bisa dua-duanya, insyaAllah.
Ustadz ini cerita kawin aja. Untuk memanas-manasi ada yang belum nikah. Bukan untuk saya untuk apa? Ada kawan kita belum nikah. Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insyaallah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya. Sahabat tidak apa Ustaz? Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu. Bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Al-Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Rupanya laki tak sembahyang. Laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat gak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lagi. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok, Pak, saya mau minang anak Bapak. Besok kau datang ke rumah. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allah. Mantap azannya. Samsung. HP.
Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kita mertua di belakang, gaya kau ngeri kali ya. Sangkan tahayat apa tadi? Itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Nah, pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak tuh jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikah.